Halo, perkenalkan saya Putu Ayu Laksmi Paramita Anandam dengan nomor NIM 12022230059 akan melakukan presentasi proposal TA dengan judul Perancangan Bisnis Arsitektur Smartco untuk mendukung Green IT Digital Transformation berbasis Ambidextrous Enterprise Architecture. Transformasi digital menjadi kebutuhan strategis bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing yang di Indonesia diperkuat oleh Perpres Nomor 82 Tahun 2023 serta Kemenkominfo Nomor 519 Tahun 2024 yang menekankan pada integrasi sistem dan juga pengelolaan IT yang berkelanjutan. Seiring dengan itu, penerapan Green IT akan menjadi sangat relevan karena mendorong efisiensi energi, mengurangi emisi karbon, dan pengelolaan teknologi informasi secara bertanggung jawab sepanjang siklus hidupnya, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG. Namun, transformasi digital berbasis Green IT tidak dapat dilepaskan dari tantangan tata kelola, khususnya kebutuhan untuk menyeimbangkan eksplorasi teknologi baru dan eksploitasi sistem yang sudah berjalan. Oleh karena itu, pengembangan blueprint berbasis ambidextrous enterprise architecture menjadi krusial karena memungkinkan organisasi untuk mengelola inovasi dan stabilitas secara simultan melalui mekanisme tata kelola yang adaptif, sehingga transformasi digital dapat berjalan efektif dan terkontrol serta berkelanjutan. Lalu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana merancang blueprint bisnis arsitektur berbasis ambidextrous EA pada Smartco untuk mendukung transformasi digital berbasis Green IT dan berkelanjutan untuk lingkungan. Yang kedua, bagaimana merancang tata kelola dan pengelolaan enterprise arsitektur pada domain bisnis arsitektur Smartco yang mampu untuk mengintegrasikan dan mengefisiensikan operasional, inovasi digital, dan prinsip berkelanjutan secara simultan. Sehingga didapatkan tujuan penelitian ini adalah untuk merancang blueprint bisnis arsitektur berbasis ambidextrous EA pada Smartco untuk mendukung transformasi digital berbasis Green IT dan Sustainability, serta merancang tata kelola dan pengelolaan enterprise arsitektur pada domain bisnis arsitektur untuk memungkinkan Smartco menyeimbangkan antara eksploitasi teknologi dan efisiensi dengan eksplorasi inovasi digital ramah lingkungan. Selanjutnya didapatkan batasan pada penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya berfokus pada perancangan artefak bisnis arsitektur dengan pendekatan ambidextrous EA pada Smartco. Lalu, analisis dibatasi pada proses bisnis, kapabilitas bisnis, dan kebutuhan teknologi yang mendukung Green IT dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, objek penelitian hanya mencakup lingkungan operasional Smartco tanpa membandingkan dengan organisasi lain. Lalu, data diperoleh melalui studi literatur, dokumen internal, sumber sekunder, dan wawancara terkait organisasi. Selanjutnya, penelitian tidak menilai efektivitas teknis teknologi, melainkan berfokus pada perancangan arsitektur bisnis. Lalu, teknologi penelitian dibatasi pada pendekatan DSR, dan yang terakhir, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke organisasi lain dengan kondisi yang berbeda. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi 4 target, yaitu untuk Universitas Telkom, yang kedua peneliti pada bidang yang terkait, yang ketiga untuk masyarakat dan industri energi, dan yang terakhir untuk peneliti selanjutnya. Lalu terdapat 8 kajian literatur. Yang pertama, transformasi digital merupakan proses perubahan strategis organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan penyesuaian mendasar pada proses bisnis, struktur organisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data guna menciptakan nilai secara menyeluruh. Lalu, ada Sustainable Development Goals atau SDG adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh United Nations atau PBB untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan hingga tahun 2023. Lalu, Green IT merupakan pengelolaan teknologi informasi yang menekankan pada efisiensi energi, mengurangi emisi karbon, dan pemanfaatan sumber daya TI secara bertanggung jawab, dan juga untuk mendukung keberlanjutan lingkungan tanpa mengorbankan kinerja organisasi.
Lalu, Green IT Digital Transformation merupakan integrasi antara prinsip Green IT dalam transformasi digital organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi berbasis teknologi digital yang sekaligus dapat mengurangi dampak lingkungan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lalu, IT governance merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang mengatur struktur, proses, mekanisme pengambilan keputusan untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi telah selaras dengan strategi dari organisasi untuk memberikan nilai bisnis serta menyeimbangkan antara inovasi dan stabilitas operasional. Lalu, ambidextrous IT governance merupakan konsep yang diintegrasikan antara eksplorasi dan eksploitasi melalui tata kelola yang adaptif dan mekanisme kontrol tradisional untuk menyeimbangkan inovasi teknologi, efisiensi operasional, manajemen risiko, dan keberlanjutan dari organisasi. Lalu, enterprise arsitektur merupakan pendekatan untuk merancang dan mengelola arsitektur bisnis, sistem informasi data, dan teknologi dengan membuat blueprint organisasi untuk menyelaraskan proses bisnis dengan teknologi dalam menghadapi transformasi digital dengan pendekatan tradisional yang menekankan pada stabilitas serta eh, enterprise arsitektur dengan sifat agile yang bersifat iteratif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Lalu, The Open Growth Architecture Framework atau TOGAF merupakan kerangka kerja dari enterprise arsitektur yang menyediakan metodologi yang terstruktur untuk arsitektur development method atau ADM dengan tujuan membantu organisasi merancang, mengembangkan, dan menyelaraskan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi secara sistematis. Berdasarkan hasil pemetaan tabel peneliti terdahulu, didapatkan beberapa informasi, yaitu peran strategis EA dalam proses transformasi digital terletak pada penyelarasan strategi bisnis, sistem informasi, data, dan teknologi untuk mengelola kompleksitas sebuah perusahaan. Lalu, EA mendukung keberlanjutan dengan memastikan efisiensi operasional, pengurangan emisi karbon, serta penggunaan energi yang lebih bertanggung jawab. Pendekatan ambidextrous EA mengkombinasikan tata kelola tradisional dan mekanisme yang fleksibel untuk menyeimbangkan kebutuhan inovasi dan stabilitas dari operasional. Lalu, tantangan utama pendekatan ambidextrous berada pada integrasi teknologi baru ke dalam arsitektur pada saat ini tanpa mengganggu kinerja dan efisiensi jangka panjang. Dan yang terakhir, Green IT merupakan elemen kunci transformasi digital yang berkelanjutan, namun keberhasilannya tergantung pada integrasi nyata ke dalam model bisnis agar selaras dengan tujuan strategis dan terhindar dari praktis SDG wasting. Lalu, ini merupakan model konseptualnya. Penelitian ini mengadopsi framework Design Science Research atau DSR yang dikemukakan oleh Hefner. Pada model konseptual ini tersusun atas 3 elemen utama, yaitu environment, IS research, dan knowledge base. Lalu selanjutnya, alur sistematika penelitian. Tahapan ini berisikan alur-alur bagaimana penelitian ini akan direalisasikan. Penelitian ini terbagi menjadi 6 tahap utama yang disusun secara sistematis. Yang pertama ada problem exploitation. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memvalidasi masalah tujuan, serta batasan penelitian berdasarkan studi literatur dan kondisi aktual organisasi. Lalu yang kedua ada requirement specification. Tahap ini merumuskan kebutuhan bisnis, arsitektur, dan prinsip EA berdasarkan analisis kondisi as is dan to be melalui verifikasi data dan analisis gap. Lalu yang ketiga ada design and development. Tahap ini akan berfokus pada perancangan dan pengembangan blueprint serta roadmap dari bisnis arsitektur menggunakan pendekatan tradisional EA dan agile EA berbasis TOGAF. Lalu ada demonstration. Tahap ini menunjukkan dan akan memverifikasi apakah solusi EA ini yang kita rancang dapat diterapkan secara nyata dan selaras dengan kebutuhan bisnis organisasi. Lalu ada evaluation. Tahap ini akan mengevaluasi kualitas dan kehandalan dari solusi yang telah kita buat melalui 4 jenis pengujian. Lalu yang terakhir communication. Tahapan ini akan menyajikan dan mendokumentasikan hasil penelitian dalam bentuk laporan tugas akhir dan publikasi ilmiah.
Berikut ini merupakan pengumpulan data. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui dua metode, yaitu wawancara semi terstruktur dan regulasi dokumen. Lalu terdapat 5 tahap TOGAF yang akan digunakan untuk mengembangkan AI, yaitu fase preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur, opportunity and solution, dan migration planning. Dengan total ada 18 artefak yang akan dikembangkan. Dan untuk detailnya bisa dilihat di tabel. Lalu menurut Senton dalam literatur berjudul Strategy for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research, terdapat 4 jenis metode evaluasi, yaitu yang pertama, uji credibility untuk memastikan bahwa hasil dari penelitian dapat dipercaya oleh responden yang memberikan informasi. Lalu yang kedua, uji transferability untuk menilai sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam konteks organisasi atau suatu studi kasus lainnya. Lalu yang ketiga, uji dependability untuk melakukan audit keseluruhan pada penelitian dengan tujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan metode yang tepat. Lalu yang terakhir ada uji confirmability, menilai sejauh mana penelitian ini objektif pada objeknya dan berdasarkan apakah sudah mendapatkan persetujuan dari pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam proses pembuatan proposal ini. Baik, sekian presentasi proposal saya. Terima kasih.